Jadi R&D trip itu bukan jalan-jalan. Bener, dan di satu titik tuh makan nggak semenyenangkan itu lagi kayak beban juga nih gitu. Karena udah jadi kerjaan kan jatuhnya kan di titik itu kan. Jadi kayak jatuhnya kayak kerja sih. Jadi kayak ya makan kepiting lagi nih. Gitu. Lo mungkin nyari ikan-ikan yang di sini umum, di sana nggak ada. Di sana ada, di sini belum tentu ada gitu. Paling pasarnya ikan pari emang yang di sana. Pari sih. Pari belacan gitu ya. Iya, itu tuh spesifik kan bakar ya. Bakar only. Dan dia bakarnya pakai ini, arangnya tuh pakai kayu bakau. Jadi adalah satu sensasi viral nih. Nasi lemak lobster JB. Johor Baru. Nah kita datangnya masalahnya siang. Ternyata dia cuma ada malam si abang itu. Oh jadi gak ketemu nih. Gak ketemu. Melbourne itu yang lumayan terkenal itu si butter crab-nya. Jadi butter crab. Butter crab-nya kayak butter crab sini yang ada bawangnya, ada itunya. Enggak, bukan. Kalau senyum sih apa sih? Gue juga awalnya mikir gitu. Pas datang kayak beda lagi. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini kita akan ngebahas soal R&D trip atau Research and Development trip. Jadi kalau kalian ngikutin podcast kita tuh sering ngundang beberapa chef atau restoran owner yang baru balik dari luar kota bahkan luar negeri untuk melakukan research trip, nyobain beberapa makanan dan juga restoran untuk bisnisnya. Kebetulan Medi sama Masta ini baru aja balik dari pertama mereka ke Batam di mana mereka mau buka restoran Chinese seafood, habis itu ke Malaysia dan juga Singapura. Itu untuk research makanan-makanan di restoran Chinese seafood terkenal khususnya kepitingnya. Jadi apa aja sih yang harus di-plan dan apa aja yang bisa kita lakukan untuk buat research trip kita tuh lebih efektif. Jadi bukan jalan-jalan, tapi bahkan makan, research, belajar, bahkan capek banget. Jauh lebih capek daripada kerja di dapur kalau menurut gua. Dan banyak yang DM gua kemarin nanya R&D trip itu apa sih. Jadi basically kalian nyobain makanan, nyobain minuman, produk ke tempat-tempat restoran ataupun bar yang bertujuan untuk pembelajaran untuk bisnis kalian di tempat kalian kerja atau yang kalian punya. Ingat bukan jalan-jalan. Jadi R&D itu bukannya menu testing doang, tapi ada juga research and development trip. Seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Medi dan Masta. Enjoy the show. Oke, halo guys. Halo. Udah di brief. Udah di brief, harus gitu. Welcome back to the show, guys. Terima kasih udah diundang lagi. Masta udah lama nggak kesini. Anjir, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sekarang kan kalian belum lama ini kan buka tempat bareng kan? Mungkin promosi dulu kali sebelum kita masuk ke podcastnya. Promosi dulu. Sashimi, yakitori, bar. Yes. Boleh, silakan promosi dulu promosi. Aduh, promosinya apa ya? Namanya dulu. Oh, namanya. Oke. Jadi gua sama Masta baru mungkin 6 bulan ini ya. 7 bulan ya. Baru 7 bulan baru buka izakaya. Namanya Benizuru. Lokasinya ada di Grand Wijaya Center. Oke. Konsepnya yakitori bar sebenarnya. Jadi ya izakaya pada umumnya aja sih. Sebenarnya kita serve makanan-makanan izakaya, makanan-makanan comfort food lah gitu ya. Comfort food. Tapi kayak sashiminya lebih. Itu emang kita nggak pernah main-main masalahnya. Jadi kebetulan salah satu partner kita tuh ada dia nelayan, namanya Bang Uken. Iya. Udah pernah kesini juga Bang, sebelum lu jauh. Dalam dia tuh emang tuh. Jauh dalam soal ikan. Shout out to Uken. Waktu kita pertama kali discuss awalnya emang pengen yakitori bar, tapi begitu akhirnya masuk Bang Uken ya kita jadi berani jualan sashimi. Ikannya sih gila sih. Kan sedalam deh. Iya. Dalam deh. Tapi kok nggak ada sushi sih? Pertanyaan gue itu. Itu dia. Kenapa ikan bagus tapi kok nggak jualan kayaknya sushi? Karena sewaktu kita ya research gitu ya ke Jepang segala, ya kita ngelihat kalau izakaya ternyata ada yang jual sushi tapi nggak umum aja buat izakaya jualan sushi gitu. Jadi kayak
lebih izakaya kan literally sebenarnya tempat minum sake gitu kan. Iya. Jadi ya pairing buat izakaya itu kurang menurut orang-orang Jepang gitu kalau pairingnya sama sushi gitu. Jadi kayak dan ya karena vibe-nya juga lebih relax gitu kayak di izakaya, jadi ya kayak mungkin makanannya juga ngikutin gitu ya. Jadi lebih santai gitu, nggak se-complicated sushi gitu. Jadi kayak lebih ke sashimi. Gue gitu. lagi mau buka izakaya ada sushinya lagi. Ya jangan deh, gue bilangin deh. Oh gitu. Jangan jual, jangan buka izakaya ya, jangan jual sushi. Sushi bikin tempat sushi aja. Begitu ya. Ini preferensi sih. Preferensi sebenarnya. Tapi menurut gue sih nggak cocok aja. Nggak cocok aja. Nggak cocok aja. Oke. Gitu. Ya stay tune kalau itu guys. Tapi topik podcast kita kali ini bukan itu. Topik podcast ini kan kalian baru selesai R&D trip. Benar. Yes, which is itu menarik untuk dibahas. Jadi zaman sekarang guys, chef-chef nih kalau mau buka restoran itu research trip dulu nih. Tergantung restorannya apa. Jalan-jalan dulu. Nah kebetulan ini mau buka tempat seafood. Benar. Yes. Jadi keliling dunia kan. Itu dari seafood. Di Semenanjung aja bang. Untuk nyoba-nyobain seafood yang top buat jadi perbandingan nanti. Gitulah. Nah, jadi R&D trip itu bukan jalan-jalan. Pertama harus ditekankan itu kan. Benar. Apa enggak? Kayaknya bareng. Iya bukan jalan-jalan sih soalnya. Schedule padat tuh. Wah padat. Yoi. Dan harus dapat something. Bener. Dan di satu titik tuh makan nggak semenyenangkan itu lagi kayak beban juga nih gitu. Oke. Tapi karena udah jadi kerjaan kan jatuhnya kan di titik itu kan. Jadi kayak jatuhnya kayak kerja sih. Jadi kayak ya makan kepiting lagi nih. Gitu. Sampai takut juga kita. Tapi ya kita nggak bisa. Hari ini mau makan steak aja deh, ya gak bisa. Karena itu kerjaan. Lo harus research kepiting. Kalau jalan-jalan bisa kan? Iya, kalau jalan terserah. Ya lu tadi siang udah makan seafood, malam yang lain dong. Gitu. Nah ini gak bisa. Kalau ini jadi siang malam seafood, lanjutnya seafood. Anjay. Buat kolesterol tuh. Gue sampai sekarang sih belum makan seafood lagi ya. Gue juga. Minggu lebih tuh. Udah 3 minggu ya. Oke, jadi awalnya proyeknya nih di mana? Proyek restorannya nanti. Sebetulnya ini proyeknya itu bukan proyek kita banget sebenarnya. Maksudnya bukan yang kita emang inisiatif buat buka, tapi kita ada kawan yang minta kita buat setup. Kita bantu setup si restoran ini gitu. Nah lokasinya sendiri itu adanya di Batam. Di Batam gitu. Lokasinya. Lokasinya nanti ada di Batam. Terus arealnya udah ada segala macam, tapi belum mulai dibangun. Jadi sebenarnya yang si teman kita ini yang pertama kali approach tuh bilang kayak lo kepikiran bikin apa ya di lahan gue ini. Gitu. Bebas lah gitu. Lo kepikiran mau bikin apa di sini ya kita obrolin aja gitu. Terus nanti lo bantuin gue tapi ya apapun ide lo bantuin gue setup di tempat. Gitu. Terus kita lihat-lihat ke sana gitu-gitu bareng. Oh, lu ke sana dulu untuk market research. Sebenarnya bukan gua, tapi partner kita satu lagi si Uken tadi. Yang dia duluan berangkat ke sana buat ngelakuin market research duluan lah buat yang Batamnya gitu ya. Jadi market research ya mungkin kayak sekitar 3-4 hari di sana ya, di Batam, keliling-keliling juga di sana. Terus setelah itu kita regroup lagi. Akhirnya ngobrol, kesimpulan yang didapat dari dia adalah kayak, wah kita buka restoran seafood di sana. Gitu. Karena? Itu juga gue yang tanyain ke dia waktu itu. Kenapa gitu. Kenapa seafood? Bukannya Batam udah terkenal karena seafoodnya gitu kan? Ngapain lu buka lagi satu restoran seafood lagi gitu? Di tengah restoran seafood di mana-mana gitu kan? Kayak gitu. Tapi menurut kesimpulan kita masih ada celah yang bisa kita pakai gitu ya di Batam. Jadi kan ya iya restoran seafood, tapi yang kayak gimana dulu gitu. Maksudnya kan tipenya juga banyak banget kan. Maksudnya restoran seafood tuh kan kayak dari mulai yang benar-benar warungan tendaan, warungan yang lu nyewa ruko gitu sampai kayak emang benar-benar restoran gitu kan. Nah, mau yang kayak gimana gitu. Nah, setelah kita coba cari informasi lebih lanjut, akhirnya kita kepikiran buat bikin satu restoran seafood yang emang restoran. Jadi bukan kayak rumah makan. Bukan kayak rumah makan ya. Yang artinya kaitannya adalah kita harus perhatiin juga tempatnya, kenyamanan, service gitu AC. Nah, penting tuh.
Yang emang di Batam seandainya ada juga belum banyak lah yang tipenya seperti itu gitu. Oke. Gua tahun lalu ke Batam, gue lihat sih perkembangannya di sana lagi gila banget ya. Tapi sekelebat doang, gue cuma 2 hari apa di Batam. Tapi jalanan lagi dibangun di mana-mana, banyak banget yang lagi dibangun lah. Bener. Gitu kan. Pelabuhan-pelabuhan baru juga lagi dibangun. Betul. Nah, berarti lu spend time di Batam dulu gak untuk ngelanjutin itunya? Iya, akhirnya kita pertama kali yang kita datengin itu ya tentu Batam gitu ya. Selain cek site buat kepentingan pembangunannya ya. Ini juga ngelihat marketnya gitu ya. Market di sana tuh seperti apa. Terus kita make sure lagi apa yang mau kita bikin itu ya dibandingin sama yang udah ada tuh kayak gimana gitu. Karena marketnya ada di situ gitu kan. Iya, berarti kan kalau dalam market research, soalnya menariknya gue kalau misalnya gue dapat konsultan di luar kota juga sama, gue minta itu dulu, gue minta di spare 2 atau maksimum 3 hari. Benar. Lu ajak gue, si kliennya ajak gue keliling tempat-tempat yang oke lah. Betul. Nggak harus sama konsepnya, tapi dari situ bisa lihat kayak spending powernya lah, betul. Preference rasa lah gitu segala dan lainnya gitu. Lu kalian begitu juga? Oh iya. Karena sebenarnya apalagi kalau di Indonesia tuh di luar Jakarta ya, paling salah satu stigma yang paling jahat kan gini, orang sini mah kagak ngerti gitu. Jadi sering kan kayak gitu betul. Wah mau dibawa kayak gini, itu cuma bisa nggak nyampe lah, ntar nggak nyampe nih. Iya, ternyata waktu kita ke Batam ada satu bangunan, dia kayak dessert cafe gitu. Menurut gue bangunannya sih bahkan lebih bagus dari beberapa bangunan di Jakarta. Di Batam. Jadi waktu kita lihat kayak, wah nyentrik banget nih gitu. Ya kita akhirnya penasaran kan nyamperin gitu. Makanannya produknya oke, enak gitu. Terus tempatnya tuh bagus gitu dan rame ngantri. Jadi sebenarnya ya stigma kalau orang daerah dikasih sesuatu yang modern nggak ngerti itu sebenarnya nggak valid juga sebenarnya gitu. Jangan-jangan karena belum ada yang bikin aja. Iya, gitu. Belum ada yang bikin aja. Gitu. Tapi kalau di Batam tuh banyak gak sih yang ada brand di Jakarta terus di Batam juga di mana-mana gitu? Lu find itu? Mungkin kalau brand-brand nasional yang ada di mall-mall itu ya ada lah ya. Iya, kalau brand-brand nasional yang udah ada di sini ada di mall ya, ada mall-mall kayak kita ke mall di Batam ya kurang lebih mallnya ya sama kayak di Jakarta aja gitu kan. Lawless Batam. Mudah-mudahan. Nah, tapi ya yang gue lihat di sana sih belum ada brand-brand, gue ngomongnya apa ya, brand independen kali ya. Brand independen yang hits di Jakarta. Jakarta gitu, yang buka di sana tuh belum ada sih. Terus lu kesana pasti kan nyobain seafood juga dong. Apa aja kuncian di Batam sono? Jadi kita kategoriin lagi seafood ini tuh dari beberapa jenis metode masaknya ya. Jadi di Batam itu bukan ada yang ininya sih, ada sedikit spesifikasi lah gitu. Kalau misalkan kita kalau kayak di Jakarta gitu, kayak kita makan di mana seafood layar gitu ya. Misalkan gitu. Kita makan layar, kayak gua mau ikan bakar, si Masta mau ikannya di steam, itu ya ke layar ada semua. Ada, betul. Gitu. Betul. Nah, kalau di Batam kemarin kita keliling makan seafood dong. Orang Batamnya nanya, seafoodnya mau masak apa? Gitu. Seafoodnya mau masak apa gitu. Yang ditanya chef atau apa ini? Enggak, itu umum aja gitu ya. Bukan, tapi itu kayak karena menurut gue ya seafood di Batam tuh udah culture sih buat mereka gitu. Udah mendarah daging segitu kuatnya. Udah jadi emang kebutuhan mungkin semi primer kali ya buat makan seafood itu. Jadi mereka tuh sangat paham sekali gitu. Udah di luar kepala lah. Iya gitu. Jadi kayak kita mau ada ini tapi dia menunya nggak ada bakar. Jadi gitu. Khusus steam Chinese seafood gitu. Masak, tumisan terus steam itu ada. Atau mau ikan bakar yang emang nggak ada yang dimasak, semuanya dibakar. Gitu. Unik ya. Iya spesifik gitu. Wow, gue bilang ternyata segitu spesifiknya gitu ya. Maksudnya kayak ya seafoodnya mau dimasak apa gitu. Unik ya. Unik. Terus lu trip yang kemana kalau di Batam? Nyobain mana? Semuanya? Ya kita karena sebenarnya nggak dibilang lama juga nggak lama-lama banget ya. Kita cuma 3 hari ya. 3 hari di Batam. 3 hari di Batam dan itu kita keliling padat banget dari pagi sampai malam tuh keliling terus gitu. Jadi kita cobain yang mainstreamnya aja deh gitu. Yang kira-kira ini
populer di Batam nih gitu, si seafood ini gitu. Entah buat lokal atau buat turis. Ini apa yang Acia, seafood Acia? Wah, terbaik sih itu. Itu apa? Yang steam? Oh, dia bakar. Berarti Nusantara. Spesifik itu si ikan bakar gaya Batam lah. Oke. Nah, apa gitu. itu ikan bakar? Jadi yang gue perhatiin di Batam itu Pari sih. iya pertama ikannya kan mungkin yang lautan sana ya, yang spesifik lautan sana, dan emang cuma pakai yang ada di laut sana aja. Jadi kayak lo mungkin nyari ikan-ikan yang di sini umum, di sana nggak ada. Oke. Di sana ada, di sini belum tentu ada gitu. Paling pasarnya ikan pari emang yang di sana. Pari sih. Pari belacan gitu ya. Sering. Makanya di Singapura terkenal banget ya pari ya. Pari Ya? Singapura, Malaysia kan banyak tuh. Itu. Okay. Jadi nah itu tuh spesifik kan bakar ya. Bakar only. Dan dia bakarnya pakai ini. Arangnya tuh pakai kayu bakau. Arang bakau. Kita jadi, pas ngelihat kita lihat arangnya begitu ngelihat bakarannya, kita ngelihat arangnya tuh gue langsung arang apa nih gitu. Gue belum pernah lihat arang kayak gitu kan. Akhirnya kita nanya ya, lu nanya ya. Kita nanya yang ngebakar sih kayaknya udah pengalaman banget tanya udah berapa tahun bang bakar bang gitu. 13 tahun ada bang katanya gitu. Oh gitu. Ini pakai apa gitu. Soalnya sebenarnya arangnya nggak terlalu panas. Jadi kalau dipegang, dia nggak dipegang sih, di atasnya kayak gini tuh ya anget aja lah gitu. Nah, emang dia pas ditanya gitu dia ngejelasin, emang ini emang bukan buat masak cepet bang gitu. Kita beda tekniknya sama di Pulau Jawa katanya. Oh gitu. Kayak gila ya. Ada pride-nya sendiri dia. Kayak arang bakau guys. Pakai ini bakau dia. Jadi dia matinya nggak terlalu lama, tapi panasnya juga nggak terlalu kenceng. Jadi stabil dia jatuhnya. Jadi mungkin kalau arang-arang itu juga yang kita lihat ada beda dia cara masaknya ya. Kalau misalkan kita di Jawa sini gitu, orang bakar ikan kayak lo ke restoran seafood gitu, entah lo pakai kipas angin atau lo kipasin manual gitu. Betul. Kan artinya kan nyari heat yang sangat-sangat tinggi gitu. Iya, biasa kan di high heat banget tuh. High heat banget gitu. Nah, sampai ya semuanya ya hard lah semuanya gitu. Kita kayak hard char keras. Nah, kalau di sana gue lihat enggak, bahkan dia nggak bawa kipas. Iya, nggak diapa-apain. Taruh aja. Ya mungkin karena arangnya udah gitu emang low heat gitu. Steady aja gitu. Steady terus kayak dia nggak secepat kayak kita kalau di sini biasanya pakai arang kelapa ya. Batok kelapa gitu kan. Asap itu kan banyak panasnya naiknya cepat ya kan. Abis itu tapi hilangnya cepat juga. Jadi lu harus tetap terus refill kan. Isi lagi arangnya gitu. Kalau karakteristik si arang bakau itu dia lebih lama. Jadi kayak lu ember kalau lu bikin kayak di Santa Maria gitu lah. Nah kayak gitulah kurang lebih. Karena kan dia kayu keras kan ininya. Gue jadi keinget dulu gue di mana ya, di Bintan kali. Tapi ya itu gue baru pertama kali tuh ke daerah situ. Terus gue found waktu seafood tuh ya bakarnya nggak sekencang itu. Iya. Nggak sekencang seafood yang di Jawa dan Jakarta kan. Bener. Bakar kencang tapi basting terus kan. Betul. Basting terus terus. Kalau dia enggak, dia dibiarin aja light aja gitu. Iya. Oh iya benar. Nah, itu kayaknya metode di sana begitulah, gitu. Senangnya begitu. Bumbunya kuat gak? Enggak. Jadi masih berasa seafoodnya itu. Tapi andalannya ya sambelnya. Sambelnya iya. Jadi bumbunya kayak itu juga beda juga ya. Kalau di sini kita ya tadi lu bilang basting terus, ya kan dikit-dikit basting lagi gitu. Ya mungkin biar nggak kering juga kan, karena dia kan high heat sekali kan kalau di sini. Ya biar basah terus tuh ya dibumbuin terus gitu kan. Kalau di sana di bumbunya itu kayak cuma di terakhir minyak gitu di pakai minyak sereh mereka tuh. Iya, dia cuma olesin pakai minyak sereh. Minyak sereh, that's it. Terus begitu lu mau serving, baru ditaruh bumbu paste-nya di atas. Dan itu cuma sedikit banget. Maksudnya kayak benar-benar kayak pucet-pucet gitu kan. Enggak, emang benar-benar cuma kayak ya kayak garnish lah jatuhnya. Kayak garnish benar kayak garnish. Bukan yang kayak tumpah-tumpah. Bukan kayak tumpah-tumpah yang banjir gitu ya, cuma kayak garnish dikit gitu di atas ikan udah sambal belacan. Sambal belacan bisa. Dan ini lu tahu minyak serai kayu bakau gara-gara nanya. Lu diskusi. Ngobrol itu penting juga kalau lagi lu mau research kan. Ya kan masalahnya kan kalau enggak kan cuman
kan chance-nya kan cuman kayak dijawab atau enggak kan. Iya. Kalau nggak dijawab kan besok nggak ketemu lagi juga. Iya. Ya ngapain malu gitu kayak. Tanya aja. Bang ini pakai apa bang? Rahasia gitu. Ya udah. Udah. Kalau lo nanya itu kan jadi nggak penasaran dijawab betul, gitu. Kalau dia Minyak serai itu juga gue baru denger sih. Iya. minyaknya tuh diambil sama serai terus. Kalau di Thailand gue tahu minyak serai. Nah kalau di Thailand tuh kuasnya dari batang serai. Jadi Iya. batang serai dieret gitu jadi kuasnya. Kalau dia bilang kan ini minyak serai gitu. Soalnya gue nanya minyak apa nih bang gitu. Minyak serai nih bang. Jadi ditaruh di samping grill gitu buat bastingan gitu. Tapi cuman bukan yang sering-sering Bukan gitu yang ya. sering-sering juga. Kepret aja. Cuman terakhir doang. gitu. Gitu. Oke. Tuh udah Sebelum dapet dua naik. nih. Iya. Arang bakal sama minyak serai. Terus karena panasnya mungkin juga nggak setinggi itu dan dia pelan masaknya, jadi dagingnya itu mungkin teksturnya nggak kayak ikan bakar yang Di sini. Lebih Iya, moist lebih pasti. moist pasti. Oke. Gitu. Jadi kayak dia emang benar-benar ke steam pelan-pelan dari dalam gitu lah. Kunciannya pari bakar itu. Pari bakar. Pari sih bakar paling berarti. terkenal kalau di Iya, ya kalau di Acia sih kemarin yang jadi highlight menurut gue sih pari sama si makarel ya. Iya, Makar tenggiri apa? Enggak, Sabah. Sabah. Oh Sabah. Iya. Diapain? Grill. Nah itu jarang tuh di Jarang, seafood sini kan. benar. Ngapain makan Makarel. Iya. Tapi ya mungkin karena ikannya fresh ya. Jadi emang Ikan oily gitu Iya, segala macam. benar. Makarel bakar mah cuma di Japanese restaurant biasanya. Biasanya. Mantap. Nah itu makarel yang emang menurut gue sih itu standarnya yang dipakai Jepang ya, size wise. Oke. Gitu. Ya quality ya mungkin Jepang bisa buat sashimi lah. Kalau di Iya. sini kan kita nggak di prep buat sashimi kan, buat dibakar. Jadi Bilangnya apa makarel di sana? kita sih waktu itu bilang Sabahnya mau bang gitu. Dia tahu dia. Oh Sabah. dia ngomongnya Sabah juga. Oke. Keren. Wah ngerti nih. Ngerti nih. Nyampe bang. Kalau ini kopak. Kopak tuh dia tipikal yang agak ngejual view. Jadi dia tuh Oke. Dan itu nggak ada bakar. nggak ada bakar. Oh steam dan Chinese masak tadi itu. Chinese Oke. style itulah. Gitu. Gue tuh dulu waktu masih kecil bokap gue tuh suka ngajakin makan ke restoran di Kapuk ya namanya Pantai Dadap. Gue nggak tahu masih ada atau enggak. Jadi tipikalnya tuh yang lu makan di pinggir pantai. Restoran itu menjulang ke laut lah gitu. Nah ini tuh sama kayak gitu. Oke. Jadi dia ada satu section yang ya ada apa kerambahnya lah gitu. Jadi ikan-ikannya tuh emang di dalam Jadi laut. yang unik di situ karena dia restorannya tuh terapung di atas laut. Oh. ngapung Jadi dia. tuh kalau misalkan lu ke restoran seafood gitu kan, kayak di mana lu taruh akuarium di depan kan. Iya. Kalau di laut. Nah, ini keramba. Iya, Kalau pertama ini ada section yang kalau di Jakarta mungkin itu section akuarium. Ini cuma lantai dibolongin, dalamnya ikan. Oh. Gitu. Jadi masih di air laut. Masih di air laut. Lucu. Iya. Lucu. Jadi Kayak itu dulu gue pernah makan gitu di Pulau Seribu tapi. Oh iya kayak gitu. restoran Ini kan terapung. banyak penangkaran juga di sana Iya. soalnya. Oke. Tapi Kayak gitu. Chinese style. Chinese style, jadi Makannya. kayak steam, masak apa, kayak telur asin, Oke. gitu-gitulah. Kalau tim juga biasa kerapu kan. Kalau di sini kan. Di sana ada ikan lain nggak yang di tim yang interest? Kerapu ada di sana, kerapu, tapi ada ya beda jenis aja lah sama yang ada di sini gitu Oke, ya, si oke. kerapunya gitu. Tapi yang di kopak itu yang lumayan terkenal itu dia buat steam, tapi yang di steam itu rajungan. Iya. Oh. Gitu. Oke. Jadi dia ada satu tadi gue bilang keramba, Iya. itu isinya rajungan. Tapi biasa daerah sana rajungannya udah kayak kepiting sini, dagingnya Benar, banyak, dagingnya banyak, fresh. padat, gede gitu. Kalau di sini rajungan mah Ngantuk Iya. ya. nyawa doang, nyawa, Gak ada nyawanya isi ya? doang yang dimakan. Gak ada isi. Nggak ada isinya Iya. kalau di sini. Padahal solid sih rajungannya. Jadi kayak kita kayak datang terus ngelihat, wah ini isinya rajungan nih satu keramba nih gitu. Terus kayak ini dimasak apa gitu ya, biasa nanya gitu kan. Di steam aja gitu. Oke. Oh gitu gitu terkenalnya di sini itu gitu. Oh ya udah boleh deh gitu. Iya, paling Baik. cocol kecap doang tuh. Iya kayak gitu. Mantap kayak itu. gitu. Tapi itu harus fresh. Harus fresh. Ya, itu hidup sih. Hidup dari di lautnya dia lagi. Nah, lu kan juga ke yang lain nih, kayak ke apa Itsumo, Iya. Gazos dan lain-lain. Itu kan lu juga market research kan. Iya. Jadi Iya. berdasarkan itu yang lu found, yang lu temukan apa? Dari soal customernya deh, customer Batam profilnya gitu. Iya. Kan itu akan jadi target market lu juga nih. Benar. Iya kan? Kalau sebenarnya sih dari yang jadi kan kebanyakan kalau kita ngobrol sama orang lokal ya, banyak yang bilang kayak wah kalau di Batam sih kayaknya nggak ngerti nih orang-orang nih. Jadi emang ada satu hari kita tuh
di refer lah untuk ke area ini nih. Jadi Gazo sama Itsumo tuh sebenarnya di satu komplek lah gitu. Awalnya sebenarnya kita ke satu coffee shop yang di sana tuh lumayan terkenal, banyak expat yang datang. Namanya Anchor. Tapi kita tuh sebenarnya udah beberapa kali lah ke sana. Jadi emang di Anchor itu kayak dia kan kayak cafe lah ya jatuhnya ya. Ada kopinya, ada breakfast menunya, ada lunch menunya gitu. Harganya sih harga Senopati ya. Harganya sih harga Senopati. Harga Senopati. Rame Pak. Kita datang tuh abis kita duduk nggak ada kursi kosong. Jadi ya kan ada image-nya kan kayak aduh di luar Jakarta nggak bisa. Ya kan? Tapi tergantung mungkin di Batam nggak begitu. Nggak begitu. Iya tapi sebenarnya yang menariknya emang mungkin nggak banyak yang bisa ngelakuin hal kayak si Anchor ini. Jadi dia emang produknya oke. Terus ya lokasinya oke lah gitu. Tapi ya kalau di Batam tuh masih banyak area yang emang bentukannya kayak bener-bener ruko gitu, yang minimal banget di renovnya gitu. Kebayang. Tapi dia punya. Gue dulu juga kesana, gue kebanyakan nginter daerah-daerah yang seperti itu karena yang orang lokalnya gitu. Iya. Kayak ruko-ruko gitu. Tapi produknya tuh enak, serius gitu. Nah, abis dari situ kita punya ada kenalan lah di sana teman kita yang bilang coba lo kesini deh, lo lihat deh marketnya gitu. Nah akhirnya kita cobain lah ke dua tempat tadi Gazos itu. Nah Itsumo kita tahu karena dia seberangan sama Gazos. Nah pas kita lihat di Gazos gitu, ternyata di Batam tuh ada equipment yang mumpuni juga. Karena banyak waktu itu kita PBJ tuh pernah dapat panggilan untuk ada rencana pop up di Batam lah gitu. Jadi kita datang ke sana, kita nge-visit lah beberapa tempat. Nah kita ngobrol sama orang-orang ini gitu. Wah kalau di Batam equipment susah bang gitu. Nah ternyata kan enggak juga gitu. Tergantung kayak lu tahu siapa. Iya effortnya segimana gitu. Ya, jadi ada tuh barang-barang bagus itu kayak peralatannya proper gitu, penyajiannya proper, servisnya proper gitu, dan rame. Nah terus karena kita lihat si Itsumo itu di seberang ya ngantri juga, dan bukan yang murah. Kuotan nggak murah. Iya, ya, bukan tempat murah gitu. Itsumo itu mainnya kan jualan soft serve ice cream ya, sama cheesecake. Iya. Jadi kayak soft serve. Hits juga gitu. Hits. Kita di sana ngantri, terus akhirnya kita datang tuh orang udah pada nunggu di luar kan. Orang pada nunggu waiting list. Terus kita ketemu sama si hostnya, terus kita nggak mau makan di sini kok, kita mau take away. Take away juga ngantri. Antriannya beda gitu. Antriannya beda ternyata. Gitu. Ada yang mau makan dine in, ada yang mau take away. Dua-duanya ngantri. Nah itu gitu. buat lu berdua dan tim PD dong, lebih PD dong. Oh berarti ada nih market. Benar. Gitu. Ada marketnya. Jadi lebih PD lah. Tapi turis pendatang apa gimana sih? Kan gue tahu banyak turis dari Singapura, dari Malai kan ke Batam kan. Dia Batam itu per tahun turisnya hampir sama jumlah penduduknya. Oke, luar Jadi biasa. kayak dia penduduknya Batam tuh 1,3 juta, turisnya juga 1,3 juta tiap tahun datang ke sana. Tapi areanya kayak kepecah gitu Pecah dia. Iya, dia belum ada satu area yang emang satu, let's say kayak Singapura punya Orchard Road, satu strip jalan yang turis tuh pasti ke situ. Tuh di situ Batam belum. Soalnya gua kan kemarin disponsorin kan sama Sharot Dimsum Cap Nyonya. Very successful dimsum lah. Di sana kayak anggap wing lock-nya deh. Dimsum halal. Sampai udah pabrik yang bikin siomay robot, Pak. Udah gak kejar orang. Gitu. Resepnya AI. Ayo. ChatGPT. Carikan resep. Ya, tapi di daerah-daerah yang dia buka tempat itu gua nggak ngelihat turis. Oh, lokal ya. Iya, tapi lokal, begitu lokal. gua kontak temen gua yang emang tinggal di sana, dia bilang, "Rey, lu harus nongkrong di itu depan Singapura dekat yang MBS sudah kelihatan." Iya, nah, itu benar-benar kelihatan turis semua. Turis semua ya. Betul. Turis semua. Jadi kepecah. Kita di Anchor, bukan yang kemarin ya, trip yang sebelumnya waktu kita ke Anchor tuh kayak kita pagi weekdays sebelah kita tuh ngomong Singlish semua. Oke. Gitu. Iya, emang turis. Berarti tempat lu sendiri ada di daerah mana nanti? Nah, daerahnya tuh namanya Bengkong. Oke. Apakah daerah turis, daerah lokal? Jadi sebenarnya ini daerah baru reklamasi. Oke. Gitu, daerah reklamasi. Jadi kayak ada perluasan ke arah laut. Jadi ada tanah baru di sana gitu. Nah, baru di-develop dari nol tuh si areanya gitu. Oke. Ini jangka panjang dong.
Jangka panjang. Jadi kayak ini sekarang sih masih si kawasannya masih proses development ya. Jadi sebelah tanah kita itu nanti itu masih baru mau dibangun juga tuh ya. Dan udah ada pelabuhan internasional, pelabuhan di sebelah ferry terminal baru di sebelah area kita nih. Cuan nih. Yang cuan yang punya tempat. Oh, iya. Konsultannya nggak cuan ya Bang ini. Oke, itu market research di Batam ya, di lokasinya guys. Jadi itu shout out juga buat Gazos yang dia ada menu yang kita pengen banget coba. Ternyata cuma lunch. Ternyata cuma buat brunch. Kita datang malam tapi masih dibikinin sama dia. Ya gue bilang kayak Bang Jojo bang. Iya, sama Chef Awi. Iya, benar. Iya, Chef Awinya nggak ada tapi. Oh nggak ada. Ada staffnya. Saya coba tanya ya ke belakang gitu. Gue pakai muka sedih kan kayak. Nah itu menunya lumayan keren ya. Iya. Menu apa sih? Dia chili crab omelet ya. Tapi pakai jadi lo harusnya kan pakai kalau tradisional kan pakai mantau kan. Kalau yang Singaporean style dia pakai sourdough gitu. Oke. Jadi lo kayak apa breakfast Australia gitulah. Jadi ada si roti sourdough, di atasnya ada omelet. Baru disiram sama chili crabnya itu. Boleh juga. Gitu. Solid tuh. Syarat Chef Awi. Jadi Keren. inspirasi. Iya, itu. Nah, kita pengen banget nyobain menu itu, tapi nggak tahu kalau ternyata itu menu brunch. Kita datang malam, terus. Tapi udah ada menu begitu, means restorannya udah ada tamunya sendiri-sendiri tuh. Betul. Biasanya kalau udah bikin menu Kita khusus ya. sampai tutup tuh rame. Syarat tuh Gazos. Ntar kapan-kapan main ke podcast ini. Nah, itu dia. Oke, itu market research di Batam. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Terus kalian kan ke Johor Bahru, terus habis itu Singapura. Pertanyaan pertama gue, kenapa? Ke Johor Bahru. Dan Singapura, kenapa tempatnya itu dua? Jadi sebenarnya kan kayak tadi sebenarnya udah di-mention juga sama lo ya. Si Batam itu kan sebenarnya majority turisnya itu adalah turis dari Malaysia sama Singapura. Oke. Nah, iya. salah satu alasan mereka datang ke sana pasti bukan karena kayak wah ini lebih lengkap nih, enggak, tapi lebih murah kan. Oke, make sense. Lebih murah daripada Singapura atau di Malaysia. Either way ya, kita tetap lebih murah lah gitu. Nah, sebenarnya kita pingin tahu di sana tuh sebenarnya apa sih yang viralnya, apa sih yang terkenalnya gitu. Viral sih enggak sih. Tapi buat JB yang sih famous ya. Cuma mau makan ada kepiting viral itu doang. Yang famousnya deh gitu. Terus kita pingin tahu sebenarnya yang buat mereka itu topnya itu rasanya kayak gimana. Oke. Jadi sebenarnya at least untuk nge-cater si tamu-tamu turis ini nih kita tahu lah gitu. Kalau misalnya kan orang suka ngomong kan, wah ini harus ditweak dikit nih. Orang Singapura nggak suka. Nah kita pengen validasi beneran nggak kalau dibilang nggak suka makan pedes yang segimana. Emangnya gitu. Kayak gimana sih? Iya. Taste profile target market lu. Benar. Validasi aja gitu. Jadi bikin tahu gitu. karena di restoran yang nanti di Batam itu selain buat lokal, pengennya di weekend itu turis bisa datang juga. Gitu. Nah, karena majority turisnya dari Malaysia dan Singapura, jadi secara rasa harus dicocokin. Nggak gitu. semua turis kayak kita yang nyari makanan OG. Nggak semuanya. Justru mayoritas pengen makan yang aman buat mereka kan. Ya kayak turis Korea deh kemana-mana nanya makan Korea juga. Iya gitu betul. Lah, kurang lebih. Betul. Oke. Kalian jadi trip ini satu trip semuanya? Satu trip. Oke. Total berapa hari? Seminggu. Di Johor Bahru deh contoh. Lu makan berapa restoran satu hari cuy? 3 ya. Johor Bahru tuh kita paling sebentar kan cuma satu hari doang. Oh satu hari doang. Satu malam doang gitu. Jadi kayak Singapura dah tuh rekornya makan berapa tempat anjir. Makan berapa kepiting bang? Sampai kan bukan kepiting doang, pasti lu pesen yang lain juga. Benar. Johor Bahru itu sebenarnya
Jadi adalah satu sensasi viral nih. Iya, yang Kongko itu kan. Iya. Yang pakai nasi lemak Abang seafood, kepiting Alaska itu kan. Apa namanya? Nasi lemak lobster JB. Johor Baru. Ini dari Indonesia ini. Gitu. Abang dari mana abang? Nah kita datangnya masalahnya siang, ternyata dia cuma ada malam si abang itu. Oh jadi nggak ketemu nih. Ada Sultan Pasar Minggu. Apa Sultan Pasar Minggu? Dia suka kayak gitu kan. Oh. Konten-kontennya dia. Lucu lah Oh, iya, orangnya iya, gitu. iya. Terus kayak, wah penasaran juga nih gitu. Pingin tahu aja sebenarnya. Jadi gue jujur lihat konten itu sering banget lewat di Iya, Explore gua kan. sering. Emangnya cocok ya nasi lemak dengan bumbu nasi lemak gitu, which is nasi uduk lah ya. Iya, kalau iya, kita iya, bilang di nasi sini. uduk. Iya. Tapi dikasih Seafood. lobster Canadian, Kasih sama apa? ini. King crab. King crab. Terus sausnya garlic butter. Iya, Garlic butter Melayu tapi ya. Betul, garlic butter Melayu gitu. Masuk gak tuh, Masta tuh? Unik banget. Enak gak enak sih ya. Ya, itu kan selera kan. Tapi Selera. rame kan tempatnya. Rame. banget. Ya whatever is doing it works. Iya. Termasuk kita jauh-jauh datang. Iya, betul. Kena juga bang. Boleh. Gimana rasa sensasi makan nasi uduk, nasi lemak pakai Alaskan king crab? Kalau kita lebih ke lucu ya. Maksudnya kayak, soalnya kan dia Experience serve lah. nasinya itu kan sebenarnya porsinya normal. Kayak sebesar inilah ya. Nah kan king crabnya segede ini ya. Jadi nasinya tuh kayak timun jatuhnya. Seukuran timun kalau kita pesan ayam Iya. gitu kayak. Jadi wah, kayak nasinya itu kepiting ada garnish nasi lemak. Iya. Kondimennya nasi lemak. Iya. Tapi selain nasinya dapat ayam, telur, Beda-beda. kacang itu oke. Beda. Jadi Nah, maksudnya nasi lemaknya sih set nasi lemak ya. Set nasi Maksudnya lemak, udah nasi, dapet telur. sambelnya, telur. tadi kacangnya ada. gitu. Tapi dia tuh selain itu ada ayam, ada rusa ya. Tapi rusa tuh lagi habis. Iya. Rusa. Rusa. Gila, ini konsepnya Rusa, unik rusa. banget ya. Iya. Lain bang emang bang. Gila. Iya. Dia tuh sebenarnya udah dari tahun 2013 sampai 2017 gitu. Dan sebenarnya yang punya tuh keturunan Indonesia, orang Bugis. Oke. Jadi kan kita abis makan ya namanya orang Indo ya ngerokok di luar kan, ngikutin peraturan lah di gang. Emang situ ngerokok? Rokok. Oke. Nah, lagi puasa bang. Oh iya. Pas kita ngerokok, nah gue tuh kan orangnya iseng ya. Terus gue kayak konsep gue tuh cuman kayak tanya aja bang. Kalau nggak dijawab ya udah gitu. Gue samperin ke belakang ke kitchennya. Oh iya. Iya ke kitchennya. Kitchennya tuh open. Jadi kan kalau di Biasa di gang ada pintu kebuka dapur. iya, nah itu kan tipikal negara maju tuh. Iya. Kalau punya ruko di belakangnya tuh ada service alley. Nah kalau kita kan Kita kan ketemu tembok bang. Tembok Pengiriman dari depan kalau kita. Nah di belakang tuh lagi ngobrol-ngobrol. Ya biasalah dia lagi masak gitu, kitchennya kebuka, terus gue samperin. Gue pakai bahasa Melayu awalnya kan, gue tanya. Sengaja gitu. Pas gue ngomong gitu, gue tanya kan, ramenya biasanya jam berapa? Gitu. Jam berapa? Dia tiba-tiba jawab pakai bahasa Indonesia, ternyata orang Aceh yang kerja. Oke. Kayak saya dari Aceh bang gitu. Oh udah berapa lama? Ternyata emang banyak orang Indo lah kerja di sana. Terus nanya si abang yang suka ngontennya itu datangnya malam ya? Iya malam aja bang katanya. Dia orang mana sih bang gitu? Orang Bugis dia bang gitu. Tapi emang udah lama lahir, tinggal udah sana. lama lahir di sana. Turunan. Oke. Tapi ya dia baru viral juga baru-baru ini. Sebenarnya restorannya udah lumayan lama sebenarnya. Ya nggak ada yang instan lah, nggak ada yang instan. benar. Lu makan yang lobsternya juga gak? Lobster makan. Oke. Si Lobster king crab makan, ayam makan. Semuanya garlic butter. Sama. Sama. Oke. Kecuali ayam ya. Kecuali ayam ya. Oke. Ayam goreng biasa lah. Unik. Unik. Sama ini lu ke nasi kandar mah karena pengen aja itu Nasi mah. kandar ya. Nasi kandar. Cuman pingin ditanya kuah banjir. Banjir. Jadi Johor Baru khusus yang viral-viral lah ya. Iya. Nasi kandar kan sebelum ini viral. Iya. Oke. Segitunya nasi. Beda jauh gak sama nasi kandar yang ada di Jakarta? Kalau nasi kandar favorit gue tuh kan di Penang sebenarnya. Jadi Asalnya ya asalnya kan dari sana kan. Jadi waktu gue ke Penang emang gue khusus trip itu gue keliling ke semua nasi kandar yang Lebih lumayan
Apa lebih ngeresep bumbunya apa lebih gimana sih? Ya menurut gue lebih balance aja semuanya gitu. Oke. Nggak ada satu bumbu yang overpowering yang lain gitu-gitu. Terus kayak masing-masing profil kuah itu ya emang ada profilnya, nggak yang cuma beda warna doang gitu. Betul. Iya kan, gitu. Di sini sedikit begitu. Gitu ya. Bumbunya satu. Gitu. Iya. Jadi lu bisa milih yang kalau gue pengen lebih pedas pakai yang bumbu yang ini gue banyakin. Kalau gue pengen lebih gurih gue pakai tambahin bumbu yang kuah yang ini gitu. Jadi kuah banjirnya itu tuh emang bener-bener bisa lu adjust sesuai dengan selera. Nah, gue belum pernah ke sana tapi kan beberapa nasi kandar di sini kan gue udah nyobain kan. Lalu gue nanya, Mbak ini kuahnya bedanya apa? Soalnya kan ada yang warnanya mirip. Satunya pedes bang gitu. Oh gitu doang bedanya. Beda-beda sih dia ya kalau dia. Kalau dia beda-beda, dia beda-beda. Kalau aslinya begitu. Oke, lanjut ke Singapura berarti. Gila kenyang banget nih trip ya berarti. Parah, Pol. Sampai takut sama kepiting bang. Nah, Singapura itu berarti seafood dong mayoritas. Seafood, majority seafood. Highlight nih pertama ada di Melbourne. Oke. Apa? Restoran apa itu? Melbourne itu Singapura kan rata-rata Chinese seafood kan? Iya, rata-rata. Ya. Sebenarnya semua yang kita datengin itu emang rata-rata line up menunya tuh sebenarnya mirip-mirip aja. Oh iya. Tapi kan ada satu tempat yang rasa ininya lebih enak dari restoran spesialnya apa gitu. Jadi emang kita ngejar menu spesialnya, jadi bukan sekedar ngejar restorannya gitu ya, tapi ngejar si menu spesialnya dia apa gitu di sana gitu. Sebenarnya kalau Melbourne itu yang lumayan terkenal, gue sebenarnya udah lumayan sering situ, tapi anak-anak yang lain belum. Jadi coba aja masukin buat komparasi aja gitu. Melbourne itu yang lumayan terkenal itu si butter crab-nya. Jadi butter crab gitu. Tunggu, kepiting apa? Bakau. Iya, kepiting bakau. Kepiting bakau. Oke, mud crab. Jadi kepiting bakau dibikin butter crab gitu. Butter crab-nya kayak butter crab sini yang ada bawangnya, ada itunya. Enggak, bukan. Kalau senyum sih apa sih? Gue juga awalnya mikir gitu soalnya. Pas datang kayak beda lagi. Ternyata tuh ya itu butter pakai, jadi dia pakai susu sebenarnya. Jadi agak mirip salted. Salted egg tapi nggak pakai. Cuy, itu menu itu bikin gue bingung karena itu ada di restoran yang gue setup Cahaya Abadi. Oh iya. Gue bingung banget, gue belum pernah nyobain itu. Jadi kalau itu ceritanya owner restorannya itu lama tinggal di Malay. Oke. Terus dia bilang, Ray, gue mau ada ayam namanya creamy butter chicken kalau di Malay. Itu harus ada lah. Oh oke, ya requestan klien kan. Gue nyari di Jakarta nggak ada yang jual. Gue nyari loh, ini di Malay, cuma ada di Malay. Gue bilang, bro, gue nggak tahu rasanya kayak gimana. Dia cuma bilang rasanya manis. Terus describe itu kayak salted egg tapi nggak pakai telur asin. Gue makin bingung lagi. Maksudnya apa? Gitu kan. Akhirnya dia waktu dia ke Malaysia dia bawain. Oke. Ya kurang lebih gitu berarti. Iya. Mirip-mirip lah. Lu masuk tuh itu? Gue. Iya. Gue found it a bit weird. Kalau gue rasa itu ya. Gue tuh lumayan doyan menu itu. Jadi emang kayak gue berapa kali ke Singapura kalau memang ada waktu buat mampir. Karena itu si Melbourne lumayan terkenal, lumayan populer lah ya. Jadi kayak kalau lu nggak reservasi biasanya, gue terakhir awal pertama kali gue kesana, gue ngantri hampir 2 jam. Kayak gue di Sinhuat, 2,5 jam gue. Iya, gue ngantri hampir 2 jam, mungkin 1,5 jam lebih lah buat dapet seat di situ karena gue nggak reservasi. Dan emang gue datang dinner time juga, jadi kayak ya udahlah nunggu lah gitu. Tapi yang kemarin itu kita datang karena udah tahu ini dinner time kita nggak mungkin dapet nih seat sore, jadi begitu buka kita udah di sana gitu. Siapa tahu masih ada kursi yang belum di reserve gitu kan. Jadi ini lu gambling nggak reservasi? Gambling nggak reservasi. Hebat juga. Iya. Tapi emang udah di plan dari awal. Kalau gue tuh lumayan suka menu itu. Lo kayaknya kurang cocok juga nih. Lah nggak semuanya cocok kan selera. Kan ekspektasi gue kan namanya butter crab kan. Akhirnya nih pas datang, menurut gue sih unik. Tapi gue
lebih cenderung ke manis kan? Iya, manis. Nah. Itu pertama kali gua makan, gua langsung recreate menu itu di rumah. Gua harus bisa masak itu. Oke, itu selera guys, Selera. belum tentu cocok. Betul. Gue sampai test food, gue bilang kayak sama ownernya itu, gue bilang ini standar lu, karena gue kurang doyan, gue bilang makanan ini. Benar. Iya, tapi Itu- teman-temannya yang especially yang udah pernah tinggal di Malaya, maksudnya rasakan memori juga Iya, kan. ngangenin ya. Jadi kayak wah ada nih akhirnya gitu. Iya, betul. Tapi Masih itu jarang di emang spesifik di region itulah, rasa yang spesifik di Malaysia, Yoi. Singapura dan sekitarnya itu. Ya. Itu baru dapat kalau lu pakai ini evaporated milk. Benar, tuh. harus pakai evaporated milk. FN yang Iya, gua pakai betul. tuh. Harus. Kalau nggak dapet tuh. Nggak dapet. Kalau kalian mau bikin di rumah, ya kan. Ya, sama harus ada daun kari lah. Betul. Iya, itunya ada. Itu. Bikin sebel lagi karena makin mirip lagi sama soto kan. Iya kan. Cuman kayak kurang ada Iya. kurang satu. Iya. Kenapa lu nggak tambahin Ada aja sih gitu? tanggung Bener gitu. kita sama berarti. Tanggung. Waduh. Terus kalau di Melbourne ada lagi yang di highlight makanannya? Itu terus kita nyobain crab bihun ya. Oke. Oh, kerbihun di Crab situ bihun juga situ, ya. ya. Crab Oke. bihun enak. Terus Apalagi kalau kepiting telur. iya, tapi kayak Singapura nggak terlalu populer. Dia Kalau di Sinwat spesialnya itu crab bihun pakai kepiting female telur. crab. Oh. Itu, Sinwat Eating House. Iya, Sinwat. Oke. Jumbo dulu kali, Jumbo. Ini resto apa lagi? Chinese seafood lagi. Chinese seafood juga itu Ini sebenarnya kalau di Indonesia ekuivalen itu sama kayak Rembulan, Sate Khas Senayan. Oke, Jadi kayak yang proper restoran yang restoran. bagus. Chain design yang- chain. Oh, chain. chain yang lokasi di mall deh gitu. Oke. tapi proper lah servisnya segala macam gitu. Kayak kalau kayak si Melbourne itu tadi kan emang masih Rumah makan. rumah makan Melbourne lah. tuh betul. di bawah HDB malah. Iya, lokasinya di bawah HDB. HDB tuh? Kayak perumahan rakyat, apartemen rakyat gitu. Oh, oke. Iya. Ya, yang kayak di area hawker gitu kan, tempat makan. Iya, betul. Iya, tapi dia bukan di Hawker Center. Bukan di Hawker dia Center, doang. tapi- Oh, I see. Gitu. Oke, kalau di Melbourne? Kalau di Melbourne, sorry. Jumbo. Jumbo itu spesifik itu kan yang lumayan legend lah gitu buat orang Singapura tuh chili crabnya. Oke. Gitu. Oh iya, lu harus nyobain chili crab dong ya. gitu. Jadi ke Jumbo itu selain Jumbo itu ada miripnya karena sama yang mau kita bikin. Oke. Dari- Karena dia formatnya lebih ya. dari segi konsep dan Benar, format. cara servisnya segala macam gitu-gitunya tuh ada yang mau kita lihat dari Jumbo. Iya. Gitu. Terus tapi kalau buat makanannya spesifik ke situ tuh emang pengen nyobain si chili crab. Oke. Chili crabnya. Karena lumayan terkenal. Ya restorannya kan lumayan tua juga gitu ya. Biarpun sekarang jadinya chain yang buka di mall-mall, Iya. tapi kan ya lumayan legend lah buat di Singapura si Jumbo itu gitu. Jadi kayak pengen tahu aja rasa asalnya si Rasa chili crab chili crab OG-nya yang tuh gimana dibilang gitu. udah sekian tahun resepnya nggak berubah tuh kayak kayak gimana gitu. Gimana? Ketawa lagi. Kayak kurang cocok dari tadi. Segini doang nih gitu. Iya, ekspektasinya sama lah kalau maksudnya gini, kalau lo ke Sate Khas Senayan kan lo udah tahu kan safe gitu kan. It's safe. Iya. Safe choice. Iya, ya Nggak bakal nggak bakal main lo blown. nggak berharap kayak, wah ini nih, nggak gitu Iya, kan? nggak. Tapi enak, Safe choice. gitu. Gitu. Oke. Menurut gue gitu Iya. rasanya. Oke. Iya. Lu nggak mungkin itu nggak enak, tapi lu jangan expect sesuatu yang Oh, mind blown banget gitu, segala macam. Tapi nggak enak pun nggak mungkin gitu. Iya, Restoran oke, itu iya. nggak mungkin nggak enak. Aman lah gitu. Aman lah, aman. Safe choice. Oke. Gitu. Apa yang membuat chili crabnya spesial apa? Sebenarnya Gua aja lupa sih Sejujurnya menurut gue rasa chili crab yang asli aja gue lupa. mungkin sekarang udah banyak yang lebih Lebih oke. daripada Jumbo. Oke. gitu. Tapi karena OG. Ya. segala macam gitu. Ya maksudnya makanan selera evolve kan. Betul. Maksudnya Dan, jadi dan kayak- restoran itu ada banget tempatnya. Iya, Buset, betul. Sate Khas nggak ada yang nggak rame coy. Itu Betul. dia. Kan? Kalau kita ngomongin quote unquote safe choice ya. Iya. Justru itu. Justru Iya. itu gitu. Jadi kayak Karena kan lo waktu lagi di mall lo kan nggak mau gambling pas lo lagi lapar banget kan. Iya. Apa ya pilihannya? Udah ini aja deh. Gitu. Hmm. Sate Khas udah pasti settle. Tapi ini pertanyaan menarik menurut gua. Sebagai seorang chef nih, kita nih, lu bisa gak bikin restoran yang begitu jadi safe choice?
Itu Gua belum bisa sih. pengen sih, tapi Pengen belum. karena Iya, betul. Financial reward safe choice Iya, itu. Bener. Lu nggak usah idealis gimana Iya. kan? Nggak perlu ditungguin deh. Nah, Iya. Sate khas Senayan nggak perlu ada kitchen take over tiap bulan. Pak kita mau collab. event apa gitu, ngundang DJ, ngundang media, ngeraktir teman-teman chef. Ya kan? Pak kalau ditanya tuh Pak kita mau collab Pak. Hah? Enggak, financial kita bagus kok, kita nggak collab gitu. Beda tuh menangkapnya tuh, Iya. collab sama collab. Iya. Nah. Tapi itu nggak gampang loh buat kita. Berat. Itu sebenarnya ya ini. Karena kita pasti, aduh ini kurang ini. Akhirnya makanannya jadi makanan aman aja ya. makanan idealis kita. Iya, Gimana betul. sih gitu? Ya kan? Ngerti kan maksud gue? Iya, ngerti. Kalau buat jadi yang sesuatu yang semua orang enjoy dan aman buat semua orang makan dengan Iya. segala macam selera orang itu susah ya. Susah Banget. Dan kan salah satu Gitu. kuncinya kan sebenarnya berarti udah di-adjust kan supaya diterima banyak masyarakat Betul. luas. Betul. Itu yang nggak tega kalau gue ya. Betul. Ngejustnya itu loh. Betul. Iya, Betul. adjusting sesuatu yang kita tahu itu bukan selera kita tapi selera rata-rata orang gitu Iya, ya kan. itu susah banget. Susah tuh. banget. Kayak tipikal misalnya lo orang Padang gitu ya. Ini mah bukan rendang. Yang kayak gitu tau gak lo? Nah, kayak ntar nih di proyek lu nih masa, Iya. terus mau dikeluarin tuh menu butter crab tuh pasti Iya. keluar tuh nanti tuh. Nah itu lu yang nyobain kan juga sulit tuh. Terus kayak tapi orang suka gitu kan. Iya, itu dia. Ini sih udah sama nggak enaknya ya. Gue gak bilang gak enak loh. Iya. Gue bilang waktu gue makan tuh gue cuman kayak gini. Wah gue gak impress sih gitu. Iya. Tapi masa enak. Nah. Tapi gak kayak di kepala gue tuh udah kayak. Iya, Apalagi ada datangnya ekspektasi. butternya nih hal yang berbeda gitu kan. Gue udah pikir kayak wah wangi-wangi butter yang udah brown butter gitu kan. Pas datang kok putih. Kok kuah. Iya. Wah gitu kan. Oke. Nah kalau ini kayaknya kalau gue lihat dari postingan story dan Instagramnya kayaknya semuanya enjoy nih. Ameng. JB Ameng. Itu Ini baru semua enjoy. Itu semua sepakat tuh. Semua Iya. sepakat tuh. Dia kan sangat legend kan. Legend. Banget. Iya, legend. Rumah makan? Rumah makan. Iya, tapi Rumah makan. bagus juga lah. Maksudnya nggak kayak hotel. Selevel Melbourne lah. Iya. Iya. Selevelnya Melbourne. Di lokasi yang Di Gailang kan? Gilang lah. Iya, Gailang. Tahu. Emang ada apa lagi di Gailang? Banyak ada kan depannya Jual duren banyak. jual Duren, masjid, depannya masjid banyak kan itu kan sebenarnya kan Bubur kampung- kodok ya. Iya, kampung muslim kan sebenarnya kan. Oh iya? Gelang tuh aslinya. Oke. Makanya dulunya, Iya. dia kan daerahnya namanya Bedok gitu-gitu. Sekarang mah bukan kampung muslim. Sekarang Pak. enggak, agak bergeser. Iya. Cuman di sepanjang jalan itu gue menemukan 2 masjid. Oke. Menariknya ya, dan banyak orang Pakistan di situ. Jadi banyak nasi kandar yang ya nasi kandar pasti halal sih. Tapi banyak nasi kandar makanan halal gitu lumayan banyak. Oke, menarik. Di Gelang itu. Nah, gue taunya Geylang juga, soalnya Sinhuat juga di Geylang. Geylang, iya. Sinhuat Eating House Iya. di Geylang. Tapi Kita lu tuh- nggak ke sono, lu kita ke tuh- JB Ameng. Kita emang udah sama si Uken tuh udah dikasih opsi lah gitu. Karena kan waktunya kan nggak terlalu lama, cuma 4 hari kan. Nah, ini kita mau yang mana nih pilih nih. Jadi biasanya di dalam 1 hari di paginya tuh kita ditanya, ini atau ini gitu. Wah, Ini atau ini. Nah waktu itu kita penasaran si JB Ameng JB ini. Ameng ini. Oke, ceritain dong JB Ameng. Si JB Ameng itu kalau tempat sih maksudnya ya referensinya pasti ke Jumbo kalau yang mau kita bikin ya. Tapi ada satu menu yang emang pengen kita coba banget di situ. Itu si white pepper crab. White pepper crab. Iya, white pepper crab. Apa nih? Mud crab lagi dong. Mud crab lagi. Oke, di Mud crab apain di kayak lada hitam tapi kayak lada putih. hitam tapi putih. Ini menarik banget. Menarik banget. Solid sih itu. Itu solid. Menarik sekali. Iya. Itu Rasanya? Enak. Oh. Rasa white pepper tuh gini. Kalau waktu kita di Batam nyoba beberapa tempat yang ngejual makanan yang sebenarnya ada black peppernya, ada white peppernya kan di Batam ada juga tuh. Oh di Batam ada. white Ada pepper. yang masakan black pepper gitu, bumbunya black pepper, bumbunya saus padang gitu. Oh, Ya kan basically. bukan white pepper. Nah white pepper Pepper nggak nggak ada. ada, nggak ada. Tapi ngebandingin sama bumbu-bumbu yang dipakai, beberapa tempat tuh bumbunya tuh cuman ala ini doang, syarat. Yang penting ada gitu. Jadi kayak ya tipis aja gitu, subtle. Nah kan sebenarnya kan nggak semua makanan pingin bumbunya subtle kan. Ada Iya. yang bener-bener pingin bold. Iya. Nah kalau si JB Ameng ini bold banget, tapi lo nggak ngerasa overwhelmed juga.
Balance lah. Berarti kayak lu bisa gitu. ngerasain tonjokan si bumbunya tanpa lu KO gitu. Iya. Gitu. Kayak aduh enak nih tapi mau lagi deh gitu. Jadi putih sausnya tuh. Putih. Gila. Terus dia sayurnya lumayan banyak ya. Iya. Jadi kalau itu gue juga lumayan kaget sih. Biasanya kan cuman ya udah si kepiting, ya bumbu paling sayurnya syarat doang kan. Kalau ini sayurnya lumayan serius. Oke. Jadi dapat di dalam kepiting itu ada sayuran. ada sayurnya. Sayur juga. Bukan kayak paprika doang. Bukan. Okay. Serius banget. Apaan? Ya sebenarnya kayak pokcoy gitu-gitu sih. Oke. Tapi- Tapi banyak kok. Tapi banyak. Gitu. Jadi sebenarnya lo makan itu aja sebenarnya sih udah solid. Tapi kan karena kita lagi riset, jadi kita pesan beberapa menu yang lain. Nah, Terus ya emang sensasi white pepper itu emang beda sama si black pepper kan? Iya, Dia beda. dia ya maksudnya apalagi kalau yang bagus ya, maksudnya yang fresh kayak Fresh. si JB Ameng itu si peppernya gitu kan freshly cracked tuh ya. freshly cracknya sih. Oh iya wangi. Wangi Wanginya beda, beda. Nggak bisa gimana ya? Ya dibandingin yang powder ya kita Iya, itu kan kalau wah jauh banget. di supermarket. Udah ngantuk. Pertama kalau kalian beli bubuk aja sama yang lo nge-crack sendiri aja beda. Iya. Sebelum crack di toast dulu udah beda jauh. Beda. Kalau lu beli yang bagus udah nggak bisa dibandingin. Nggak bisa, Different udah. produk. Oke. Bagus banget. Terus foto-foto juga tuh sama Jadi ya si amengnya itu. ternyata dia udah laupannya udah nggak masak. Oke. Jadi awalnya pas kita tuh datang belum buka. Terus kita ngeliatin di luar gitu kan. Nah, ini ada bapak-bapak nih. Awalnya kan bentukannya soalnya ya kayak bapak-bapak pada umumnya aja gitu. Kagak pakai jas juga dia gitu. Awalnya kita kira staff. Saya bilang bisa nggak berlapan gitu. Oh bisa masuk. Nah pas kita lihat di foto di dinding ini lumayan majang foto juga dia. Ada narsis-narsisnya juga. Kita lihat, hah mirip nih, mirip gitu. Terus ternyata emang si ownernya si JB Amengnya. Oke. Akhirnya kita ngobrol lah gitu. Jadi JB Ameng ini nama orang. Namanya kayak Ameng deh. Namanya Ameng. Oke. Iya, namanya Ameng. Soalnya abis itu kita ajak ngobrol dari mana, dari Indonesia gitu. Oh saya temennya William Wongso kata dia gitu. Oke. Ngeliatin. Temennya Will lah. Iya ngirim ngasih lihat foto. Wah Oke. ini saya nih gitu orang Indonesia bagus. Oh, hosting lah. Langsung bahasa Melayunya keluar kan. Nah, kita ngobrol-ngobrol ya udah. Jadi ya udah akhirnya foto bareng. Gue pertama kali masuk situ gue pikir wah restorannya Ferhan Adria. Oh karena ada foto Fotonya gede banget. Ferhan Adria. Ferhan Adria makan di sono. Makan di situ, dipajang di dinding. Lumayan banyak sih orang-orang yang. Ferhan Adria foto-fotonya satu dinding sendiri tuh ya. Iya. Oke, chef-chef. Terus banyak emang foto kayak dari chef-chef lokal gitu. Artis-artis. Terus dia juga kayaknya sering di kayak buat culinary school itu kasih kayak mungkin kayak dosen tamu lah. Dosen gitu. tamu. Oke. Buat ngajarin. Oh jadi terlibat lah di pengembangan industri ini sama chef-chef foodie ke sono. Iya. Jadi ntar ada foto Ferhan Adria, William Wongso, terus ada foto sama Lulu pada di sana. Terakhir sih dia emang moto pakai HP-nya juga ya bang. Tapi begitu tahu kita cook gitu ya, maksudnya kita masak semua beda langsung. Kalau orang kayak gitu pasti langsung beda. langsung open. Langsung beda banget. Terus kayak dia sampai ngebawain, gue pikir mau ngapain dia ke belakang, bentar gitu. Kita mau mesen nih. Dibawa kepitingnya bang. Dia bawa keranjang isi kepiting, terus kayak nih lu mau yang mana? Gue saranin pakai yang ini nih kepitingnya gitu. Posting langsung. Gila. Gila. Lu bohongin lu ya? Iya. Lu bohongin lu ya? Apa lu ngaku lu chef Michelin star apa gimana? Kita yang kena bang. Kita kena. Oh kena mahal. Kiloannya lumayan nih. Gak bercanda. Malah dimakan. Gak dimakan. Malah dimakan. Gak ada diskon tuh. Gak di diskon bang. Gue pas ada ini coba lihat dulu. Siapa tahu kita dikasih gitu kayak ada kali 5-10%. Ada mah bang lempeng bang. Baik sih ya. Baik. Tapi yang menarik ya. Jadi waktu kita pesan menu itu kan udah hari ketiga kita kan. Kita tuh udah agak capek makan kepiting. Karena setiap hari ada aja kepitingnya gitu. Iya. Nah, pas kita mesen yang lain, gue tuh ada ngeliat satu menu bihun goreng. Okay. Bihun goreng. Iya, terus di JB Ameng. Gue bilang pesen satu aja kali ya, masa bihun goreng gitu ya. Enggak, itu si bihun itu jadi dia recommendednya itu si kepiting white pepper crab sama si bihun. Okay. Yang mass order. Di section mass order tuh keluar tuh bihun goreng. Ada itulah 2 menu itu. Terus gitu. Kan gue kan kayak bihun goreng, gue kayak
Apa sih bihun goreng gitu. Tapi udah lo harus coba nih katanya, kata teman kita yang udah pernah kesana. Iya. Pesenin 1. Wah enak banget bang. Bihun gorengnya Meletus. Wah. Bukan bihun goreng kepiting bukan? Bukan bihun goreng bener-bener goreng. Bihun goreng. Kecap gitu. Iya, kecap. Oke. Apa yang membuat spesial ya Chef Medi? Nah gue nggak tahu ya, maksudnya kayak mungkin menurut gue sih lebih ke teknik dibandingin bumbu-bumbu yang dia pakai. Jadi dia tuh ada kayak semacam bihunnya, tuh kayak ada crust yang bihun-bihun yang udah gosong-gosong kering gitu. Di bawahnya gitu. Iya. Di atasnya tapi balik kayaknya. Dibalik. Jadi kayak gue tanya ke si chef Amengnya, katanya dia masak 2 kali, udah di wok, abis itu taruh di cast iron. Oke. Gitu buat nyari cast iron yang kayak buat oyster omelet kali itu. Benar gitu. Jadi dia taruh di situ sampai ada crustnya, habis itu baru serve di piring. Solid banget sih. Akhirnya kita nambah bang. Tambah 1 lagi tuh. Jadi bihun goreng. Enak banget sih. Bihun goreng juga isinya nggak yang aneh-aneh juga. Dan light banget lo makan tuh kayak nggak bikin begah. Kayak habis aja. Iya, terus kayak wanginya. Wangi. Wah gila sih tuh. Gila. Dan bihunnya tuh kalau kata Chef Respati sih kayaknya sih asal muasal tuh menu ya. Jadi bihun yang kagak laku nih dulu, mungkin tahun 40 tahun yang lalu. Teori. Iya, bihunnya udah patah-patah bang. Jadi udah. Orang dimasak 2 kali. Itu dia. Jadi kayak bihun kemarin dah kayaknya. Wih sayang nih gitu. Kita kreasi ya bang. Mungkin awalnya gitu. Gila. Tapi wah enak banget sih. Itu wajib sih. Si bihun itu ya. Wajib banget. Udah dimasak 2 kali tuh. Iya. Tapi restoran begitu lu booking dong pasti kan? Enggak, bismillah ya bang. Oke. Yakin aja. Yakin aja. Enggak, emang triknya menurut gue restoran-restoran yang super populer kayak gitu, lu datang early pas buka aja. Iya benar. Gitu. Kalau lu nggak mau reservasi, ya lu datang early aja. Soalnya kita kan nggak ada di weekend. Ya kita nggak ketemu weekend juga di weekdays, jadi mungkin nggak sesibuk itu. Iya, gue dulu ke Sinhuat nunggu 2,5 jam karena Sinhuat suka tutup kalau seafood hari itu jelek katanya. Oh iya. Iya, dia best selling itemnya sih ada 2 tuh, scallop with secret sauce namanya, kuah lengket dari kacang hitam gitu loh, kacang hitam fermented itu, tauce itu, terus sama crab bihun itu doang. Itu sih sampai sekarang masih makanan paling enak yang gue makan sih crab bihunnya. Crab bihun yang female crab itu. Iya, sampai sekarang mau bandingin sama apa itu paling enak sih. Tapi gue inget mahal. Ya itu mas semua bang. Mahal banget di Singapura gila. Aku aja 60.000 bang. Aku bang. Mahal banget. Mahal sih dalam. Kepiting kayak let's say white pepper crabnya si JBM pasti itu jadi kepiting paling mahal dong. Iya. Kepiting paling mahal. Di menunya atau? Enggak di trip lu. Enggak. Paling mahal Melbourne sama Jumbo. Enggak, sama sebenarnya. Melbourne sama itu. Tapi di Melbourne kita emang pesen billnya lebih mahal karena kita pesen kepiting 2. Banyak. Apa kepiting Alaskan crab di ini? Oh itu mahal bang. Yang viral itu. 1,6 apa? Iya. Ya tapi itunya kan emang mahal. Tapi kalau mud crab di sini kan murah. Nah, di Singapura kan gila banget harganya. Ya, tapi emang size-nya sih ya, size wise ya. Iya, kita nggak bisa dapet tuh. Dia tuh mereka tuh kalau nggak salah tuh dapat dari Sri Lanka. Sama kalau gue sih ada kenalan dari Tarakan. Oh. Iya, Tarakan. Iya kan nggak gitu jauh. Nggak tahu jauh. Ya. Justru dia lebih dekat ke sono daripada ke Jakarta. Yeah. Nah itu kalau gue lihat dia videoin sih, buset gede-gede banget kepitingnya. Seginian palanya doang, badannya. Nah, iya. Ini palanya segini, mantap. Nah, berdasarkan research trip itu, apakah nanti menu-menu signature yang kalian incer-incer ini akan rencananya akan available di restoran kalian tuh, si white pepper crab, si bihun yang berkerak gitu, apa coba dibikin apa gimana nih? Soalnya bihun nggak sengaja juga ya, tadi nggak ada rencana, tapi jadi kepikiran juga sih gitu. Tapi emang yang mau kita bikin di Batam itu kan sebenarnya nggak cuma itu. Jadi apa yang mau, jadi 50-50 lah. Jadi kayak karena kita cater 2 market yang emang beda kan, satu yang lokal, entah itu turis atau emang orang-orang lokal Batamnya. Turis lokal maksudnya ya, sama ya turis asing dari Singapura sama Malaysia itu. Jadi ntar ada Nusantaranya berarti. benar, jadi kayak sebenarnya benang merahnya itu adalah seafood aja. Jadi tapi yang kayak tadi kayak white pepper, chili segala macam itu ya stylenya aja deh kita banyakin gitu ya. Berarti bakarannya ntar juga ada yang ada. Nah bakaran ala mana nih?
Pasti Batam. Oh pasti ala Batam. Gue jatuh cinta sama stylenya itu. Terus kan kayak resourcesnya soalnya kayak si Arang Bakau kan udah ada pusing. Iya. Emang dari sana. Benar. Oke. Seafood di sana tuh top berarti ya. Lu sempet ke fish marketnya atau apanya gitu? Udah belum? Fish market sih. Sebenarnya kalau buat lo ya kalau namanya buat restoran ya. Jadi yang pertama kita secure kan kita nggak, kalau nanti restoran buka kita nggak akan beli dari pasar juga gitu. Oh, iya. Kita pasti dari supplier kan. Betul. Jadi emang kita lebih ke temu supplier-suppliernya yang bisa supply seafood lah ya di sana gitu. Beberapa sih emang ada yang di Batam lokal, dalam arti kan banyak yang keramba-keramba, karena Batam pulau-pulau kan. Jadi banyak tuh yang emang bisnisnya dia punya keramba-keramba buat emang supply ke restoran-restoran gitu. Tapi ikan-ikannya kan emang terbatas, ikan-ikan yang ada di situ gitu, yang ya ditangkap habis itu taruh keramba gitu kan prosesnya gitu. Tapi kalau misalkan kita mau cari yang ikan-ikan yang lain, kita ketemu ada dari Bangka Belitung gitu. Iya betul. Oh itu juga nggak kalah itu seafoodnya. Jadi mereka juga biasa ngirim ke Batam gitu segala macam. Jadi so far sih kayaknya aman. Termasuk Tarakan ya buat kepiting ya. Iya. Ya bagus-bagus juga di sana. Iya bagus di sana. Sama itu lagi ngetren kan apartemen kepiting, tau kan? Yang apartemen kepiting. Jadi sekarang kepiting kebanyakan dari sono kalau nggak wild ya. Kalau lu bisa nemu supplier yang kepitingnya tuh bilangnya sih apartemen kepiting tuh. Jadi kayak kepitingnya di keep dulu bang di kantor dia tuh. Jadi susun akuarium kayak dari kontainer gitu. Nah kepitingnya diem di situ dulu selama beberapa bulan itu ngegedein. Sekolahin bang kepitingnya. Kontainer itu buat satu kepiting dan dia ada ribuan. Di daerah mana begitu. Sekarang di mana-mana banyak yang buat. Karena itu kan hemat tempat. Benar, bisa di stacking ke atas ya. Lu bukan kepiting yang ngambil habis itu diikat terus habis itu dijual. Karena kepiting ini yang gue pelajarin ya, karena gue waktu pandemi jualan kepiting di rumah di sini. Terus habis itu gue research kan. Gue ngambil beberapa supplier kepiting tuh, which waktu itu sistem apartemen kepiting ini belum begitu populer lah. Gue dari pasar gitu sampai dia udah, karena customer gue requestnya ukuran gede-gede, dia tuh harus nyari ke turunan perahu. Langsung. Nah itu udah dari turun perahu diikat, lu langsung kirim. Nah kepiting itu stres. Kalau stres dagingnya ciut. Makanya kopong gitu. Iya, makanya banyak yang kopong dan kita kan kagak tahu, kita begitu udah matang baru tahu kopong kan. Anjing gitu. Nah, terus habis itu dia mulai jelasin ke gua, nih, chef, ada sistem baru gua kalau lu mau serius jualan kepiting, mendingan lu bikin ini di rumah. Dijelasin tuh gua. Namanya apartemen kepiting. Kalau sekarang di Instagram banyak banget. Bahkan di daerah-daerah di Jawa orang sampingannya itu. Oh jadi sampingan. Iya, jadi di rumah. Karena di garasinya kayak punya kos-kosan buat kepiting ya. Betul. Dan itu dipastiin gede. Pasti gede itu ya. Pasti gede karena dia selama sebulan atau 2 bulan itu kepiting sendirian aja di sono. Makanannya nggak rebutan. Gitu. Ada cuy apartemen kepiting. Boleh juga tuh. Lu cari supplier yang emang pakai itu. Ada banyak di Instagram banyak. Udah pakai sistem itu ya. Iya, dari apartemen kepiting. Ya, boleh juga tuh. Live seafood gitu ada juga ntar di sana. Emang pengennya gitu. Oke. Oh, akuarium. Akuarium ikan ya? Iya. Undang saya dong. Siap. Akuarium ikan. Akuarium apa lagi? Ya kan ada yang apa? Ke Belanda kita. Research tripnya sampai ke Belanda nih kayaknya. Undang saya dong kalau ini. Siap, chef. Udah buka. Pasti dong. Oke. Chef Pati nanti yang undang. Oh iya. Langsung. Syarat tuh Chef Pati. Itu satu kepiting sendiri kan yang tadi kita sebutin tuh Chef Pati. Benar. Tipenya langka deh kalau dia. Oke. Sebelum kita selesaikan podcast nih, ada pertanyaan dari Regency Radio Family. Thank you guys for the questions. Keep them coming. Seperti biasa yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Untuk Masta dan Medina. Kadang gue lupa nama lu Medina. Pertama dari Dimas _Zulkar 911. Izin bertanya chef.
apakah ada tips untuk menentukan biaya R&D supaya tidak membengkak ketika pelaksanaan? Nah, menarik nih. Biaya itu biasanya di set. Set. Itu bagaimana sistem ngesetnya? Maksimal limit kartu kredit aja. Kalau kata gua sih ya, sky is the limit. Kebetulan kartu kredit gue 3 juta doang. Ini makanya gratisan semua dong. Jadi sebenarnya gini, emang paling penting dia dalam setiap kegiatan sebenarnya adalah budgeting kan. Iya betul. Nah semua tuh sebenarnya paling bagus adalah untuk bisa dapat informasinya beforehand sebelum berangkat. Contoh misalnya kisaran makan di let's say Singapura deh. Singapura yang paling deh, mahal. Gitu, yeah. Apa-apa mahal di sana. Penginapan mahal. Nah jadi kita udah cari aja dulu infonya kira-kira satu orang tuh berapa sih habisnya. Nah habis itu kasih spare aja. Tapi emang harus disiplin ya. Jadi kayak kalau kita sih kemarin sampai transportasi dari rumah ke bandara itu semua udah dihitungin. Jadi kira-kiranya ya budgetnya tuh terukur lah gitu. Kan dari budgetnya tuh bisa dilihat, bisa dikasih buffer lagi kan. Nah kalau udah ada itu sih harusnya sebenarnya aman semua. Habis itu baru di hambur-hamburin. Investasi MBS kan, kasino. Ya, tapi ya maksudnya nggak ada salahnya sih spare kayak ya sebenarnya itu endingnya kan masuk capex kan. Maksudnya masuk ke modal awal lu buat lu develop. Research and development, yes. Betul. Buat itu kan mungkin ya masuk ke budget, bisa masuk ke budget pre-ops lo, bisa emang masuk ke emang lu kalau ada budget R&D ya masuk ke budget R&D yang ujung-ujungnya nanti ya masuk ke total investment yang lo bikin buat misalkan bikin restoran lo segala macam gitu-gitu. Betul, karena beda loh. Yang kalau lu ngerasain aslinya di sana itu beda banget dan lu ngelihat selera makannya orang-orang yang emang target market lu. Iya. Itu beda sama lu ngadi-ngadi dari Google, sama dari YouTube, kira-kira begitu beda banget sih. Beda banget. Dan detail-detail kecil kayak tadi soal areng, itu nggak akan kelihatan kalau lu nggak datang langsung ke sana. Kagak ada di YouTube tuh areng bakau minyak serai tuh, ya kan? Cuma di sini doang ada. Iya, maksudnya detail kecil tapi menurut gua krusial dan mungkin jadi game changer buat restoran lo gitu. Betul, betul. Sama experience juga sih ya. Experience juga. Kan lo harus rasain sendiri kan. Betul. Kayak ini kan gue lagi mau buka izakaya nih Blok M yang lu saja nggak ada sushi itu ntar. Iya, jangan deh. Kalau boleh saran ya. Biar. Salah. Gak apa-apa tahu sebenarnya. Gue planning untuk. Iya gak apa-apa sebenarnya. Apa kenapa? Sebenarnya gak apa-apa sebenarnya ada sushi. Emang kan saya itu saran. Ya kan. Yang itu juga. Kompor lu di tempat kulkas lu di tempat burger lu zaman dulu juga mestinya kan nggak usah. Iya. Kulkas yang bisa dibawa Chef kompor base, itu. ya. Iya. Sekarang tapi kan boleh-boleh aja. Boleh. Sekarang banyak yang pakai katanya. Oh iya. Budget tuh. iya itu enak banget. Asik banget tuh. Iya, gue mau ke Jepang. Bahkan gue akan bawa headbar gue ke Jepang buat dia ngerasain bar-bar di Jepang tuh kayak gimana. Ber-18 berarti bang? Nggak 29 orang. Kalau butuh guide ada bang saya bang. Berempat ini. Ya karena pengalaman dan detail-detail itulah. Ya kan ntar ketemu inspirasi apa. Mungkin dekorasi. Mungkin sistem restorannya. Ya mungkin gimana cara mereka servisi gitu. Iya betul. Yang kecil-kecil gitu tuh malah yang kadang-kadang yang nggak bisa dilihat dari lo googling gitu. Iya. Tapi impactnya tuh begitu lo applied gitu ya kayak wah berasa banget. Berasa banget gitu. Wah ternyata. Iya. Tapi jangan lupa dibudgetin. Benar. Benar. Dan ya jangan misalnya oke ini udah di Singapura ya udah kita makan restoran ini di Burn Ends, Robuchon ya. Padahal lu mau buka tempat seafood ya. Ya enggak. Itu kepengenan doang gitu. Itu jatuhnya jalan-jalan kalau itu. Iya, itu jalan-jalan. Ini dari pertama kita udah bahas. Pokoknya kalau lo apa sih tanda dari kerjaan lo tuh bener, lo stres bukan happy bang. Jadi kayak aduh kepiting lagi. Tiap kali mau makan aduh. Capek dan R&D trip sih ya gue udah pernah beberapa kali. Capek sih. Capek. Karena abis ini gue mungkin pengen biasa kalau lagi liburan kafe dulu kali kita leha-leha sejam 2 jam. Ini kan nggak bisa kan, Padat. sesuai target.
Lanjut dari Yusuf Rizal Firza buat Bang Medi. Dulu waktu buka resto di Semarang kesulitannya apa aja? Orang lama nih deh. Nah, orang lama nih. First follower nih. Dalam. Steakhouse Dulu zaman ya, bahla. Zaman dulu. Tahun berapa men? Di Semarang men? 2011 gue. Anjir sejauh itu. Iya, 2011. Makanya gue bilang orang lama banget ini. Iya. Gitu. Yang tahu. Challenges-nya apa? Mungkin udah beda kali sekarang. Iya, sekarang mah banget. growing banget. Challenges-nya dulu sebenarnya kayak banyak sih, karena si Semarang tuh kayak tahun 2010-2011 itu kayak Jakarta tahun 90-an kali ya, gitu. Jadi kayak bahkan beberapa supplier gede kayak Indoguna belum ada. Belum masuk ke sana. Belum masuk ke sana. Oh. Jadi Terus lu buka restoran steak? bukan steak. Ah iya. Nah, terus akhirnya gue ngambil dari Indoguna, tapi kan dia ada di Jogja. Nah, jadi ya hal-hal kayak gitulah, bahan baku sulit, yang mana tapi marketnya ada. Marketnya bagus. Dari dulu. Dari dulu. Bahkan ya sekarang banyak. Sekarang makin banyak kali ya. bilang gila sih. Iya, sekarang kan Semarang tuh. lebih lagi sekarang. Ya banyak yang mungkin chef atau bartender yang habis pop up di Semarang tuh selalu kalau ketemu gue, lu udah pernah ngerasain belum kayak F&B-nya Semarang tuh lagi growing banget. Iya. Sama kayak Batam juga lagi growing. Tapi itu karena gue di Semarang, jadi gue sedikit punya ikatan emosional sama kota itulah. Oh. Dalam tuh. Dalam. Masa mau nambahin soal pengalamannya Medi ini? Oh iya jadi waktu itu. Kebetulan kami memang ke Semarang. Gue Lu sempet pop-up datang. kan? Iya, gua- Apa PBJ? Nah tapi ini sebelum PBJ. Yang gue inget ada Jamutronnya Videotron. Yoi, di Simpang 5. Gue pernah lihat lokasinya Okane. Jadi waktu kita diundang meeting pertama yang pop up PBJ itu, kita berdua berangkatlah kita kan, terus kayak wah ini deket Okane nih. Oke. Penasaran juga kan lihat Tiba-tiba tempatnya. sedih kayak gitu dia. Gue nangis gue. Untung udah sedih ini paseo kecil itu. Gak apa-apa mas, aman aja gitu. Gue gak bilang ke siapa-siapa kecuali di podcaster ya. Momennya ini nih. Momennya ini nih untuk gue spill. Okane. Oke. Jadi Japanese Steakhouse. Sebenarnya steakhouse western aja sebenarnya. Nama Tapi aja. nama aja. Mungkin harus di revive kali ini. Supplier udah masuk. Iya. Sekarang ya kan? Daging udah makin Iya, hatam. tolong Iya, market udah ada. Pak Ivan, Pak Christoph deh tuh. Iya. Kita mah siapa aja. Oke. Pertanyaan terakhir dari Daniel 2. Apa yang menjadi impetus untuk pivot dari burger ke izakaya yang sekarang dan setback apa yang sudah dilalui ketika berjalan apapun itu baik perihal lokasi, ingredient, equipment, variasi menu? Sebenarnya bukan pivot sih karena burgernya masih aman-aman aja. Burger udah tutup bang. Ayo Mas Tar. Lu? Iya gua. Ini? Iya. Iya kan. Kalau lu alasan pivotnya apa? Pivot ya bang. Pengen ngomong sebenarnya udah jago. Udah. Anjing udah Ya jago nih. gua suruh lu mending buka izakaya biar kompetitor gua kurang satu. Iya. Di nego belakang bang. Tapi tiap hari gitu. Udah sih. Tiba-tiba depan gue, oh ada kucing mati. Iya. Tiap kali gua ke sana gua taruh tanah kuburan emang depan rumah, depan toko. Kayak gerah gitu aura. Iya. Panas sih. Emang AC lu kagak dingin anjing. Alasannya ya sebenarnya ya satu dan lain hal. Tapi gue tuh Nggak, tipikal. kenapa lu mau? Gua ngerti selama gua kenal lu suka nyoba. Kenapa izakaya? Oh. Kenapa kenapa nggak lanjut burger lagi? Oh. Maksudnya dia kan udah identik banget dengan burger. Iya. Iya kan? Kan sebenarnya enggak lah ya, namanya chef kan mau masak Iya, apa apa aja, iya. bisa Iya, gitu iya, kan. iya. Identik banget dengan burger, lu burger gitu. Tapi malah joinannya buka izakaya gitu. Soalnya menurut gue bakar yakitori bisa keren. Kayak Bakar yakitori bisa keren. wah bisa keren nih. Gue mah yang penting keren aja deh. Oke. Skill mah belakangan lah. Yang penting kayak pas gue ngipas tuh ya. Kayak wih. Fotos. Gila, dalam nih orang nih. Instagram nih, dalam nih. Nih orang nyampe nih. Ah itu doang gue goals gue. Enggak sebenarnya gue emang suka culture Jepang. Ya. Oh itu ya. Makanya itu sudah jelas. Ya Si makanya si burger Quack lu itu pun kan
restorannya kan bentuknya kelihatan kayak banget itu restoran kayak Japanese influence banget lah. Nah jadi Jadi di sebelah Quake ada restoran Jepang yang namanya restoran Jepang. Iya. Tiap kali tamu yang mau makan di restoran Jepang itu masuknya ke Quake. Karena saya sudah reservasi dua orang gitu. Wah kita gak ada reservasi. Mungkin di sebelah. lebih Jepang Dari restoran Jepang. Tapi waktu pertama kali diajakin Mas Medi lah untuk si proyek Benizuru sebenarnya, yang gue tuh sebenarnya aslinya sukanya makan ayam, jadi daging tuh nggak terlalu suka. Gue pikir kayaknya yakitori keren sih nih gitu. Ya gue pingin deh bikin yakitori bar, awalnya tuh gitu. Tapi akhirnya pas panjang kita ngobrolin idenya, tiba-tiba kenal lah kita sama Bang Uken. Nah, Bang Uken nih ikan jago banget ikan. Nah luar biasa. ikan tuh kan kalau lo nggak jago kan lebih baik nggak usah bang. Iya betul. Soalnya bahaya betul tricky banget kan. Daripada lo salah-salah gitu. Riskan lah ya. Riskan. Tingkat lo muntah makan ikan tuh lebih gede daripada lo muntah makan ayam gitu kan. Wah, ayamnya kurang enak nih gitu. Ikan lo bisa bener-bener keracunan kan. Iya. Nah akhirnya berubah konsepnya jadi izakaya. Karena wah Uken bisa nih megang sashimi ikan segala macam gitu. Itu gua kenal Uken kan dia restorannya di atas gua, di atas Benar, gua dulu. Ipong Zuri ya. Ipong Zuri. Namanya itu gua Ipong lupa. Zuri man. Tapi ya buka di saat yang kurang tepat aja. Covid Kita kan? tutupnya bareng. Tapi gue udah buka 3 tahun, dia baru buka. Solidaritas langsung kena. ya. Iya. Tapi gue remember gue selalu makan di sana seafood only karena begitu kenalan juga nih orang udah ikan banget nih gitu kan. Lu pas ngeliat dia kalau lo bayangin cocok kan dia nyelam ke laut gitu kan. Kayak wah Uken bisa sih nih gitu. Gue Nora gitu kenal Uken. Nora banget gue. Gue ada buku ensiklopedia ikan. Gue bawa ke Fish terus kayak Ken, ikan ini ada gak Ken? Di Indonesia ada gak? Ada itu banyak. Ntar gue bawain gitu. Ikan ini kalau ikan ini ada gak? Lu bisa bawain. Dia pernah dan dia kita deal kan kalau ada ikan aneh, ntar lu gue calling Ray naik ke atas coba-coba aja. Karena dia sering Dapat sih ya. dapat dan dia gedein di keramba dia ikan-ikan yang nggak ada di sini gitu. Gue inget dia pernah bawain gua di breakdown di atas sih. Itu ikan opah. Iya, opah. Iya, Moonfish. Moonfish karena gue baru tahu dari baca buku itu kan, emang ini ada nih gitu kan. Terus kayak oh ada itu, biasa dikirim ke Korea katanya. Gue ingat banget. Di sini nggak ada marketnya. Lu mau coba? Katanya itu setiap apa lagi pergi ke laut pasti dapat lah 3-4 ekor gitu. Oh ya udah coba. Akhirnya pertama kali gue cobain itu. Yang paling gila dia bawa ikan remora. Anjing, remora. Wah itu gue nggak kemakan. Amoniaknya tinggi banget. Nih. Begitu gue cium, wah anjir. Makanannya kan ya daki-daki ikan ya kan nyedot gitu kan. Abis itu gua masak tetap nggak bisa, nggak ketolong ya? Nggak nolong. Wah ini nggak bisa nih, nyebrang nih. Non edible. Bagusnya dipajang aja bang. Iya. Tapi kalau gua lihat di gua follow yang orang suka ikejime ikan di Jepang gitu, kayak ada tuh ikan itu. Iya dipakai juga ya. Dipakai juga. Yep. Dakinya beda bang, daki ikan Jepang aman, daki ikan sini bang. Kagak nyampur oli dia. Itu dia. Oke. Seru banget podcastnya. Thank you udah sharing pengalamannya. Thank you udah diundang. Hopefully guys dari cerita R&D trip mereka ini, jadi kalian kalau lagi mau buka restoran bisa planning R&D trip juga lah. Nggak harus keluar negeri. Nggak harus. Siapa tahu mau buka restoran di daerah A, R&D tripnya ke Jakarta. Betul. Ya kan? Atau mau buka restoran yang konsepnya lokal, apa kalian ke Bali, kalian ke kota kecil bahkan gitu untuk nyari makanan OG-nya, tapi yang pasti semua dibudgetin dah. Dan ingat bukan jalan-jalan, ada bedanya. Capek biasanya. Harus stres lah ya. Iya, Harus stres. Aduh makan lagi gitu. Belum reportnya kan? Itu dia. Yang paling berat tuh. Jadi lu dapat apa? Karena foto story lu doang nih anjir. Biasanya sih kalau udah ditanyain report ngilang, wah udah berat tuh. Report kapan bro? Udah hilang udah. Oke, shout out Chef Respati dan juga Uken. Semoga sukses proyek di Batam. Amin. Oke guys, thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Visit restoran mereka berdua, ada Benizuru, barnya McLovin di atas. Atau ke Lawless bisa.
Ya ada di mana-mana lah kalau Lonas. Dan stay tune buat pop-up dan event-event mereka juga. Instagram kalian? Mr. Benizuru. Mr. Benizuru. Instagram MR. personal? Burger City Boy. Masih Yakitori City. Aduh, never forget the roots. Oke. 613 Medi. 613 Medi. Okay guys, we'll see you next time. Bye-bye. Bye bye. Bye, thank you.